Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Pujiarahman. Saya Megantoro Razak. Saya Ridwan Firdaus. Dan saya Windu Purwowibawa. Kami dari kelompok 5, kita akan membahas tentang revolusi. Revolusi industri. Oke, mabok ya, udah. Oke, kami belum kerekam. Oke, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah manajemen pemasaran, kami akan membahas tentang customer behavior atau perilaku pembelian konsumen. Nah, di sini sudah ada hadir 4 pemateri kita yang sangat hebat ya. Pertama ada saya sendiri, ada Pak Fajar Rahman ya, mungkin kalian udah tahu, ada Megantoro Razak di sebelah ya, di sebelah mana ya, di sinilah nanti lihat, ada Windu Purwa, dan terus ada Bapak Ridwan Firdaus kita. Oke, maka lama. Oke, supaya tidak lama waktunya, kita akan lanjut ke pematerian. Oke, pemateri pertama adalah dari video presentasi kali ini kami akan membahas 4 bagian. Yang pertama ada perilaku konsumen, yang kedua karakter konsumen, yang ketiga keputusan pembelian, yang keempat adalah pembelian produk baru. Yang pertama adalah tentang bagian 1, perilaku konsumen. Tentang perilaku konsumen akan dibahas oleh saya sendiri. Oke, kita langsung mulai masuk ke pembahasan. Pembahasan yang pertama ada tentang model perilaku konsumen. Sebelum kita membahas tentang model perilaku konsumen, kita harus tahu dulu apa itu perilaku pembelian konsumen, atau dalam bahasa Inggris disebut customer behavior. Perilaku pembelian konsumen ada perilaku membeli konsumen individu atau rumah tangga yang membeli barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Dan di customer behavior juga, atau perilaku konsumen juga, atau pembelian konsumen, ada yang namanya pasar konsumen. Pasar konsumen ada semua individu atau rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang dan jasa untuk konsumsi pribadi. Oke, mungkin hanya itu untuk pengertiannya. Kita akan lanjut tentang model customer atau model customer behavior. Nah, di sini bisa kalian lihat bahwa di sini itu ada 3 box. Yang pertama ada box yang berjudul The Environment. Di box The Environment ini ada yang namanya produk, harga, lokasi, promosi, ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah box tengah atau buyer's black box atau box pembeli. Di sini ada karakteristik pembeli, proses keputusan pembelian. Nah, dan yang box terakhir itu ada sikap dan selera konsumen, perilaku pembelian, keterlibatan dan hubungan brand. Nah, di 3 black box ini saling berkaitan, di mana pembelian atau model perilaku konsumen pertama dipengaruhi oleh produk, harga, lokasi, dan promosinya. Dan setelah itu, di box yang tengah, ini ada mempengaruhi perilaku konsumen dari karakteristik pembelian, proses keputusan pembelian. Nah, dan yang terakhir adalah tentang bagaimana buyer atau pembeli merespon. Yang pertama adalah tentang sikap dan selera konsumen itu sendiri, dan bagaimana perilaku konsumen atau perilaku pembelian tersebut, dan yang terakhir adalah keterlibatan dan hubungan brand antar perusahaan dan konsumen. Oke, mungkin hanya itu adalah materi dari mode perilaku konsumen. Selanjutnya, mode yang akan membahas tentang karakter konsumen itu akan dibahas oleh Bapak Windu Purwowibawa. Silahkan. Ya, makasih atas waktunya dari Pak Farul. Sekarang saya akan meneruskan tentang karakter konsumen. Adapun karakter konsumen adalah yang dimaksud adalah karakter yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak, namun di karakter konsumen sendiri kita memiliki 4 karakter dasar yang mempengaruhi karakter pembelian, yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Yang pertama adalah kebudayaan. Perilaku konsumen dipengaruhi oleh perubahan budaya untuk menemukan produk baru yang diinginkan. Mengapa demikian? Karena setiap orang memiliki budayanya sendiri. Sebagai contoh, orang yang tinggal di suatu keluarga kaya akan memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda jika dia dilahirkan di keluarganya, atau dibandingkan dengan orang yang lahir di keluarga miskin. Selain itu,
kelas-kelas sosial juga berpengaruh sebagaimana dalam kebudayaan ini, karena sebagaimana kita tahu kalau kebudayaan yang masuk mempengaruhi kita juga mempengaruhi apa yang menyebabkan kita ingin mengonsumsi suatu barang itu. Selanjutnya adalah dari sosial. Perilaku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok pertemanan, konsumen, jaringan sosial, keluarga, serta peran dan status sosial. Kembali lagi, karena mengapa demikian? Sebagaimana dijelaskan tadi, dengan kebudayaan, faktor sosial juga turut mempengaruhi, apalagi sosial, kita manusia sebagai makhluk sosial pasti berinteraksi dengan orang lain. Artinya, mau tidak mau, pengaruh sosial itu pasti akan mempengaruhi kita. Sebagai contoh, ada orang-orang yang melakukan pemasaran dengan cara mempengaruhi orang-orang di sekitarnya dulu. Jadi dengan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, kita akan tertarik dengan barang tersebut. Selanjutnya adalah individu. Mengapa individu juga berpengaruh? Tentu saja individu berpengaruh karena individu adalah potensi konsumen tersebut. Masing-masing individu juga memiliki preferensi atas apa yang diinginkannya, sebagaimana dan juga bagaimana kondisi setiap individu itu berbeda. Sebagai contoh, pekerjaannya, atau umurnya, atau dengan bagaimana gaya hidupnya, atau kepribadiannya, itu semua turut mempengaruhi perilaku konsumen itu. Sebagai contoh tadi yang disebut sebagaimana umur, orang yang umurnya masih balita atau masih muda terkesan akan membeli barang-barang yang masih untuk keperluan sehari-harinya, misalnya popok atau susu atau semacamnya. Sedangkan hal-hal tersebut tidak dibutuhkan lagi oleh orang-orang yang sudah dewasa dan belum mempunyai anak gitu. Dan terakhir adalah faktor psikologis. Mengapa faktor psikologis ini juga berpengaruh? Karena sebagaimana psikologi ini, pilihan membeli seseorang juga dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pembelajaran, serta keyakinan dan sikap. Karena itulah faktor psikologi ini juga turut berpengaruh dalam karakter konsumen itu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada pembicara nomor 2, yaitu dari Windu Purwawibawa, yang telah membahas tentang karakteristik konsumen. Nah, setelah pembicaraan nomor 2, kita akan lanjut ke pembahasan yang nomor 3, yaitu adalah tentang keputusan pembelian, yaitu di mana perilaku dan proses keputusan pembelian yang akan dibahas oleh Bapak Ridwan Firdaus. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Ridwan Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perilaku dan proses keputusan pembelian. Nah, tipe-tipe dari perilaku keputusan pembelian itu ada 4. Yang pertama adalah complex buying behavior. Nah, seorang pelanggan akan memiliki complex buying behavior atau perilaku membeli yang kompleks bila keterlibatan tinggi dan perbedaan antar brand yang sangat jelas. Produk-produk yang terlibat biasanya produk mahal, mewah, jarang dibeli, memiliki resiko, dan akan mempengaruhi citra diri dari pelanggan tersebut. Karena sifat pembelian ini, pelanggan akan berpikir panjang dan mencari banyak informasi sebelum melakukan pembelian. Nah, sebagai seorang marketer yang melayani pelanggan dengan complex buying behavior, kita harus membuat strategi untuk membantu sang pembeli mengenal produk kita untuk mengetahui keunggulannya dan mengapa brand kita layak dijadikan sebagai langganan. Dan yang kedua adalah dissonance reducing buying behavior. Bila mengalami tipe perilaku keputusan pembelian seperti ini, produk yang terlibat memiliki keterlibatan yang tinggi, tetapi hanya ada sedikit atau tidak ada perbedaan antara brand. Contohnya itu sofa. Harga sofa tidaklah murah dan barang-barang tersebut akan digunakan dalam waktu yang lama. Sebagai marketer, harus bisa memberikan bukti dan meyakinkan bahwa pembelian mereka adalah pembelian yang tepat. Contohnya dengan memberikan testimoni. Tipe perilaku keputusan pembelian yang ketiga yaitu
habitual buying behavior. Pelanggan-pelanggan yang memiliki habitual buying behavior tidak melihat bahwa ada perbedaan antara brand dan keterlibatan pembelian tersebut rendah. Contohnya adalah pembelian garam. Saat seseorang membeli garam, mereka akan pergi ke toko atau ke pasar dan langsung membelinya. Biasanya, habitual buying behavior akan berhubungan dengan produk yang harganya murah dan sering dibeli oleh pelanggan. Dan yang terakhir yaitu variety seeking buying behavior. Pelanggan memiliki involvement yang rendah, tapi perbedaan antar brandnya ada. Karena itu, pelanggan akan sering melakukan brand switching, yaitu mengganti brand yang mereka gunakan. Contohnya adalah makanan ringan atau pasta gigi. Karena tingkat involvement-nya tidak tinggi, maka mereka tidak akan memilih brand dengan cepat dan menilainya saat atau setelah pemakaian. Pembelian berikut merupakan pembelian tadi mungkin dilakukan dengan brand lain, bukan karena ketidakpuasan, tetapi mungkin karena bosan atau ingin mencoba variasi yang baru. Dan yang selanjutnya yaitu proses keputusan pembelian. Dari proses keputusan pembelian ini ada 5. Yang pertama adalah membutuhkan identifikasi. Proses pembelian dimulai dengan ketika pembeli mengidentifikasi masalah atau kebutuhan tersebut yang dicetuskan oleh rangsangan internal ataupun eksternal. Yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen yang terangsang oleh kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak sebelum melakukan keputusan pembelian. Yang ketiga adalah mencari produk alternatif. Yang keempat, keputusan membeli. Yang kelima, perilaku setelah membeli. Nah, setelah membeli produk, konsumen akan mengalami level kepuasan atau ketidakpuasan tertentu. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya kembalikan ke Bapak Moderator. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Ridwan Firdaus yang telah membahas tentang keputusan pembelian. Saat ini kita akan membahas ke topik yang terakhir, yaitu tentang pembelian produk baru yang akan dibahas oleh Bapak Megantoro. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Megantoro Razak dari Manajemen Kelas A, kelompok 5. Materi selanjutnya adalah mengenai pembelian produk baru untuk konsumen. Baik, dalam memperkenalkan suatu produk baru, ada beberapa tahap dalam beberapa tahap proses adaptasi pasar. Yang pertama adalah awareness. Di tahap awareness, konsumen sadar akan produk baru tetapi kekurangan informasi. Jadi, produk itu sudah ada di pasar, tetapi beberapa konsumen belum mengetahui keberadaannya, belum aware tentang keberadaan produk itu. Yang kedua adalah interest. Interest adalah konsumen mulai tertarik kepada produk baru. Kita contohkan aja seperti Odading Mang Oleh. Dalam marketing Odading Mang Oleh, banyak orang-orang yang menjadi tertarik mengenai odading, apa sih odading itu, atau ingin coba odading itu apa sih odading. Nah, itu adalah tahap interest. Yang ketiga adalah evaluation, atau yang dimana konsumen berpikir untuk mencoba produk baru itu. Nah, jadi coba odading seperti itu. Yang keempat adalah tahap trial, yaitu konsumen mencoba produk baru dan berpikir tentang value-nya. Di tahap trial ini konsumen berpikir bahwa sebagai contohnya makanan enak, apakah makanan itu enak, packagingnya bagaimana, atau seperti apa. Jadi di tahap ini pelanggan mereview produk tersebut. Dan yang kelima adalah adaptation, atau konsumen memutuskan untuk menggunakan produk baru secara teratur. Seperti contoh shampoo. Jika kita sudah cocok dalam menggunakan merek shampoo tertentu, secara alamiah kita akan membeli produk shampoo itu terus, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah grafik waktu untuk inovasi. Dalam pembuatan produk baru, terdapat beberapa tahapan atau beberapa grafik dalam oke. Ulangi. Selanjutnya adalah grafik waktu untuk inovasi. Dalam berinovasi terdapat beberapa macam tahapan dalam mengadopsi inovasi.
Yang pertama adalah innovators. Innovators adalah pembuat ide inovasi produk. Jadi mereka adalah yang pertama kali mempunyai ide. Nah, innovators ini mencakup 2,5% dari pasar. Selanjutnya adalah early adopters, adalah opinion leader yang pertama kali mengadopsi inovasi produk. Jadi mereka ini yang pertama kali menerapkan ide dari inovasi tersebut, mencakup dari 13,5% 13,5% pasar. Selanjutnya adalah early mainstream, yaitu adalah pengadopsi ide inovasi sebelum menjadi mainstream. Jadi mereka ini menerapkan inovasi sebelum si inovasi tersebut menjadi hal yang lumrah di masyarakat, seperti itu. Mencakup 34% dari pasar. Selanjutnya adalah late mainstream, yaitu pengadopsi ide inovasi setelah banyak orang mengadopsinya. Jadi kalau dalam tahap late mainstream ini, orang-orang sudah pada mengenal inovasi tersebut dan mengadopsinya secara masif. Selanjutnya adalah lagging adopters, yaitu pengadopsi inovasi setelah inovasi itu telah menjadi semacam tradisi. Dalam tahap ini, pengadopsi di tahap ini mereka terlambat mengadopsi inovasi sehingga inovasi tersebut telah dikenal luas dan mereka terlambat untuk menerapkannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah pengaruh karakter produk. Yang pertama adalah advantage atau sejauh mana inovasi tampak lebih unggul dari produk yang sudah ada. Jadi kita harus menemukan sesuatu yang menjadi keunggulan dari produk baru yang akan kita luncurkan. Selanjutnya adalah compatibility, yaitu inovasi sesuai dengan nilai dan pengalaman konsumen potensial. Selanjutnya adalah complexity, atau sejauh mana inovasi tersebut sulit untuk dipegang atau digunakan. Jadi dalam pembuatan produk baru, kita perlu mempertimbangkan tentang apakah inovasi yang kita buat akan mudah digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah divisibility, atau sejauh mana inovasi dapat dicoba secara terbatas. Seperti contoh dalam penjualan mobil, kita kalau kita ke showroom pasti kita akan melaksanakan sebuah test drive ya kepada pembeli potensial. Nah, itu adalah contoh divisibility. Dan yang terakhir adalah communicability, yaitu hasil penggunaan inovasi diamati atau dijelaskan kepada orang lain. Sekian materi dari saya Meghanto Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Megantoro yang telah memberikan yang panjang, materi yang panjang tentang pembelian produk baru. Mungkin itu adalah salah satu contohnya mungkin ya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami jelaskan ya dari presentasi kami kali ini. Saya Pak Fauzi Rahman. Saya Megantoro Razak. Saya Ridwan Firdaus. Dan saya Windu Purwowibawa. Kami haturkan terima kasih telah menonton, dan silakan bila ada yang mau bertanya, silakan untuk bertanya di kolom komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.